Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa jami'i awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din wa yusan Abu Yasin Muhammad bin Abi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Hasani wa Syekh Muhammad Ali al-Sabuni wal imaman al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bi madadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tafsir kita sampai di surah Al-Maidah ayat 95. Ya, 95. Kemarin belum selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan nami yahkumu bihi dhawa adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amri. Afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau bunuh buruan sedangkan kalian sedang ihram. Orang ihram haji ataupun umrah itu sedang pakai baju ihram, sedang dalam posisi ihram, tak boleh berburu. Walaupun sebelumnya boleh, kalau pas tak berburu boleh, tapi kalau tak ihram, kalau sudah ihram tak boleh, haram, termasuk larangan ihram. Muhrimina bil haji bil umrah, sama saja apakah ihram haji ataupun ihram umrah. Ihram itu ibaratnya orang sholat itu takbiratul ihram. Ketika orang berniatkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi, itu berarti dia ibaratnya sholat ini Allahu Akbar. Sebelumnya makan boleh, setelah takbiratul ihram tak boleh makan, tak boleh minum. Nah, menjadi orang-orang yang ihram haji ataupun umrah itu ketika dia sudah meniatkan haji ataupun umrah. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha.
Bukan orang yang begitu dari sini niat haji sampai di Mekah, ya, kemudian dia melakukan umroh dulu, selesai umroh, cukur rambut, terus dia balik ke hotel. Itu bukan orang yang muhrim lagi, sudah selesai, ya. Orang ihram, orang muhrim itu memang pas dia masih dalam ibaratnya sholat ini Allahu Akbar sampai Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi, itu tahallul ibaratnya. Kalau orang sudah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi, itu namanya orang yang sudah selesai sholat. Kalau udah tahallul berarti sudah selesai umroh. Walaupun dia masih berada di Mekah, itu hukumnya sudah lain. Pakai wangi-wangian, ya, akad nikah itu kalau atau berhubungan suami istri kalau memang sedang dalam posisi ihram. Tapi kalau dah cukur rambut, dah selesai balik ke hotel, tak ada masalah. Tak ada larangan pakai wangi-wangi, berhubungan suami istri, tak ada masalah. Walaupun posisinya sedang di Mekah, ya, posisinya di hotel tempat dia nginap. Yang dari sini dibilang pergi haji atau pergi umroh, iya, tapi pas waktu itu umrohnya sudah selesai atau hajinya sudah selesai. Jadi tidak apa-apa, larangan-larangan itu apa? Jadi boleh, tidak lagi dilarang karena statusnya bukan muhrim lagi karena sudah selesai, walaupun dia sedang di dalam waktu orang haji. Apa-apa. Jadi jangan, umpamanya orang haji sama istri, umpamanya nih, mulai dia berangkat sampai dia balik tak berani campur. Kalau dia kami lagi haji tak boleh kumpul suami istri. Tak boleh kalau pas sedang ihram, posisi ihram. Kalau dah selesai dah tahallul sudah, tak ada apa-apa, dah selesai. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang membunuh hewan buruan dari kalian dengan sengaja, maka balasannya adalah seperti apa yang dia bunuh dari hewan tadi, ya, sibuhu fil khiqqah, yang serupa. Yahkumu bihi dawa adli minkum, dawa adli minkum, menghukumi, ya, menghukumi gantinya tadi itu. Ada hakimnya. Siapa? Zawa adlimikum, dua orang laki-laki yang adil dari kalian. Laha fitnatun yamizani biya asbahal asya bihi. Faqad hakama Ibnu Abbas, Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala ajmain bin na'amah bil badanah. Jadi nanti ada yang tukang mutusin, dua orang, hakimnya lah. Ini dah gantinya ini boleh? Oh tidak, belum, ini tidak, tak cukup. Contoh Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali itu menghukumi orang yang muhrim. Muhrim saya bilang, muhrim itu orang yang ihram, bukan muhrim itu orang yang tak boleh dinikahi. Itu mahram. Jangan salah, jangan ikut-ikut bahasa sinetron di kampung-kampung punya. Ini bukan muhrimnya, ini bukan muhrimnya. Salah, 1000% itu salah. Yang betul mahram. Muhrim ini bab haji dan umrah. Jadi kalau orang sedang muhrim, sedang dalam ihram, kok dia membunuh pada waktu itu di zaman Sayyidina, zaman sahabat, membunuh Na'ama ini burung onta. Gantinya apa? Bil badana, gantinya onta. Bukan burung onta lagi, onta gantinya. Tidak burung onta lagi. Gantinya onta. Itu sebagai apa namanya, ganti ruginya lah. Bukan ganti rugi, sebagai kafarahnya. Wa Ibnu Abbas wa Abu Ubaidah fil baqaril wasi wa himarah bi baqarah. Kalau dia, jadi maksudnya gini loh, maksudnya gini, ini kalau dia membunuh, pokoknya jangan dia membunuh, pokoknya tadi
burung onta. Kok dendanya burung onta lagi? Ya jadi dua yang mati, kan gitu. Nah, orang yang membunuh burung onta itu misalnya dendanya disuruh menyembelih onta. Jadi bukan maksudnya, ini kan maksudnya ada keserupaan tapi tidak terlalu mirip. Maksudnya kan ini kan burung onta kan besar, ini juga dengan onta. Maksudnya kenapa kok tak diganti dengan burung onta juga, kan burungnya burung onta. Kalau diganti dengan burung onta berarti yang mati jadi dua. Nah, orang ini kan hewan buruan. Jadi diganti dengan hewan yang bukan hewan liar itu. Ya seperti lembu, sapi. Terus kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abu Ubaidah, siapa yang memburu bakar wahsy? Bakar wahsy ini sapi apa namanya nih? Liar. Sapi liar mungkin kalau kita tengok banteng itulah ya mungkin ya, gitu sapi liar. Itu gantinya apa? Wal himarah, keledai atau zebra. Nah, zebra itu orang Arab mengatakan himar wahsy. Himar wahsy itu keledai liar. Nah, itu zebra itu siapa yang memburu zebra ketika haji ataupun umroh, maka gantinya adalah bil baqarah, lembu. Dia harus potong lembu sebagai gantinya. Ya tidak diganti dengan zebra lagi, habislah nanti zebranya. Udah dilarang berburu-buruan, malah gantinya buruan juga. Nyembelih zebra ya habis nanti lama-lama. Nyembelihnya ya lembu. Wa Ibnu Umar wa Ibnu Auf fi dhabi bisa zabyun. Terus kata Sayyidina Abdullah bin Umar dan Abdurrahman bin Auf, zabyun, orang yang membunuh zabyun, hewan zabyun ini kecil, semacam wallahu alam ya, apakah zabyun ini semacam biawak gitu. Jadi hewan buruan tapi kecil. Nah, kalau itu dob sebutnya dob. Zabyun ini zabyun ini hewan buruan tapi dia kecil. Ya mungkin sekelas-kelas kayak kancil gitu, sebesar-besarnya, dia tidak besar. Kemudian apa gantinya? Bisa gantinya nyembelih kambing pada ganti. Wahakama bi Ibnu Abbas, wahakama bi Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam li'anau yusbiha bil al-ab. Kalau membunuh burung merpati apa gantinya? Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Umar ya berpendapat gantinya kambing. Orang lagi ihram ada burung merpati, dibunuh dia, sembelih kambing satu. Kan banyak di burung merpati dekat daerah Ka'bah itu, atau dekat Madinah, dekat Mekah. Dilempar dia mati pula. Mati ganti kambing sekor. Hadiyan balighal Ka'bah, menjadi korban misalnya hadi yang sampai ke Ka'bah. Yubalighu bil haram fayadbahu fihi wa yusaddaqu ala masakini. Jadi gantinya itu dibawa ke haram, ke Mekah, disembelih di Mekah, dibagikan ke fakir miskin Mekah. Tengoklah apa namanya nih, kalau rata-rata sembelihan seperti itu mesti jurusannya itu fakir miskin, bukan bagi rata. Jadi sebetulnya semacam kurban itu juga sebetulnya jurusan aslinya itu fakir miskin. Orang mampu boleh lah, boleh, karena di dalam kurban ini kan secara standar ini boleh dibagi 3 standar, tapi yang terbagus dikasihkan fakir miskin semua. Standar boleh dibagi 3, yang berkurban sepertiga untuk orang-orang yang mampu, disedekahkan, dihadiahkan ke orang-orang yang mampu sepertiga, untuk fakir miskin sepertiga. Tapi itu standar, bukan harus begitu, tidak. Yang paling bagus apa? Kasihkan fakir miskin semua. Orang kaya nama tak makan lagi, beli, ini punya duit. Kalian banyak duit, tak usah ngarap punya, yang mestinya diberikan kepada fakir miskin. Nah sekarang yang masalahnya jadi sekarang ini ketika hewan
kurban itu pokoknya dipukul rata aja, bagi aja satu kampung, bagi aja satu kampung. Akhirnya orang miskin yang sebetulnya itu prioritasnya mereka malah cuma dapat tulang kecil atau plastik isi tulang. Kata dia, ya Allah, ini sebetulnya jatah kami cuma dapat tulang kecil. Yang berduit-duit punya mobil dekat garasi malah dapat banyak. Mikir ni memang lagi jatah fakir miskin setahun sekali nak kalian membuat juga. Kasihan. Aslinya fakir miskin itu. Oke, kalau nak dibagi tiga, sudah bagi tiga. Ini standar, istilahnya paling paling standar lah istilahnya. Jangan, kalau bisa jangan ke bawah lagi. Jadi umpamanya di dalam satu kampung, katakanlah satu kampung itu penduduknya kita hitung biar mudah lah, 100 jiwa. 100 jiwa lah katakan, atau 100 kakak. Fakir miskin 5 kakak, ya kan? 95 kakak orang mampu-mampu. Ini dan baginya maka ya sudah, sepertiga ini untuk orang 5 tadi. Dengan ganggu, udah dapat banyak, memang mestinya dibagikan ke dia kok. Tahu saya ngiri, kalau kau nak banyak, tahun depan kau jadi orang miskin. Kami kasih banyak, tenang aja tuh, slow lah. Sekarang ini kan tidak, saking pukul rata, akhirnya dia pun 5 orang dapatnya sama dengan orang yang mampu-mampu dipukul rata. Udah sepertiga ini berapapun dia kasihkan semua, bagi. Mereka ada 5 kakak, bagi. Umpamanya sapi, katakanlah umpamanya sapi 3, umpamanya nih sapi 3, sepertiganya sapi 3 berarti berapa? 1 ekor sapi, kan? Anggaplah gitu. Anggaplah gitu. Sebenarnya ini yang afdal ini untuk fakir miskin semua. Tapi oke lah, orang-orang yang mampu pun nak nyicip apa silakan. Tapi jangan ngalah-ngalahkan fakir miskin. Jadi sapi 1 kita potong 3, sepertiganya untuk yang berkorban. Kalau dia orangnya betul-betul berbesar hati, ikhlas, dah aku tak mau nih, aku sediakan semua untuk fakir miskin. Nah, ya sudah, aku makan sedikit aja, 3 potong hatinya saja, itu yang paling afdal. Kita ngambil, dikasihkan fakir miskin. Yang sepertiga lagi boleh untuk orang-orang yang mampu. Yang sepertiga tadi itu khusus fakir miskin. Kalau bisa jangan dikurangi, berapapun jumlah fakir miskinnya, kasihkanlah dia, biar banyak, tak apa-apa. Setahun sekali, setahun sekali. Tengok ini, berapa banyak orang fakir miskin? Sembelih lembu fakir miskin, kambing fakir miskin, orang lagi ada fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Tak ada istilahnya disuruh bagi ke satu kampung, tak ada. Kalau ini justru sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau sudah syariat mengatakan untuk masakin, ya sudah, tak ada. Kalau tak miskin jangan coba-coba nak ngambil. Nah, ngambil jadi orang miskin dulu. Tapi kalau kurban tadi itu memang secara syariat boleh, ya. Orang mampu boleh juga, orang yang berkorban boleh juga. Cuma untuk satu tindak kebijaksanaan, jangan sampai orang miskin dapat sama aja kita sudah zalim sebetulnya. Sama saja sebetulnya kita sudah zalim. Zalim dalam arti apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi mereka dapat lebih sedikit. Dan sebetulnya kalau begitu caranya, sebetulnya yang rugi itu yang berkorban. Jadi korban yang paling bagus itu korban yang dagingnya sampai atau paling banyak sampai ke fakir miskin. Itu. Makanya kurban yang paling afdal, kurban yang dagingnya diberikan ke fakir miskin semua hanya 3 potong saja untuk bil barakah saja, untuk berkah orang yang itu yang paling afdal. Jadi kalau kita berkurban, tengok pembagiannya macam mana. Kalau ini banyak dikasih fakir miskin, itu lebih afdal. Jadi kalau dikasih ke orang yang mampu-mampu semua, ya yang sebetulnya yang dirugikan orang yang berkurban. Jadi fadilahnya itu turun. Apalagi sampai kepada tahap fakir miskin tak dikasih, tak sah jadinya. Dia pukul rata aja satu kampung. Akhirnya ada sapi yang memang 100% diberikan kepada orang yang mampu semuanya. Itu namanya
salah tujuan. Salah tujuan. Makanya kalau pembagian saya selalu saya mengingatkan, kalau membagi hewan kurban itu jangan sampai ada hewan kurban yang dagingnya sama sekali tak ada sampai ke fakir miskin. Pastikan gimana? Ya setiap lembu potongkan satu untuk fakir miskin, ambil dulu. Ini lembu potongkan berapa lagi untuk fakir miskin, untuk fakir, nanti bagikan ke fakir miskin. Tapi kalau kita longgok jadi satu daging itu, tak tahu lembu yang mana, kita bagi rata sekampung, siapa jamin? Tak ada yang jamin. Bisa jadi lembu ini bagian atas sampai ke, umpamanya nih, fakir miskin kasih dulu, kasih dah sekian plastik dah, ini fakir miskin kasih, sisa ada bagi orang-orang yang mampu. Sementara daging yang paling atas ini daging satu sapi yang lain tidak terjamah untuk fakir miskin. Hukumnya wajib daging itu sampai ke fakir miskin. Wajib ada yang sampai ke fakir miskin kalau kurban. Kalau seperti ini wajib semuanya sampai ke fakir miskin, seperti yang kafarah seperti ini. Tidak bisa ditawar. Cuman karena untuk pembagian hewan kurban ini ada sedikit perbedaan, yaitu diperbolehkan untuk orang yang mampu, untuk yang berkurban, akhirnya kebablasan. Di dalam kita nih mengaplikasikan pembagian, kadang-kadang ini kebablasan. Akhirnya boleh, ya boleh, tapi jangan sampai berlebihan, melampaui batas. Akhirnya orang miskin jadi dirugikan, orang yang berkurban jadi dirugikan. Dalam arti dirugikan apa? Fadilahnya banyak turun. Kalau sampai tak ada yang ke fakir miskin, malah kurbannya tidak sah. Jadi apa kok kurban kok dimakan orang mampu semua? Luculah jadinya. Jadi salah, tidak sesuai dengan hukum yang awalnya. Hadiyan balighul Ka'bah. Wala yajuzu ayyuzbah haitsu kana, tidak boleh disembelih hadyu tadi itu di mana-mana sembarang. Umpamanya dia waktu perjalanan dari Madinah ke Mekah, kok disembelih dekat tengah-tengah, belum sampai di Ka'bah, belum sampai di Mekah, atau di mana, sebelah mana, tidak sampai di Masjidil Haram, nggak boleh. Tidak sampai. Dia harus sampai di tanah haram, sampai. Li'anal idafah lafziyah. Fa in lam yakun li saydin mislu minan na'am kal usfur wal jarat fa alaihi qimatuhu. Kalau umpamanya hewan buronan itu tidak ada yang menyerupainya, seperti burung pipit, ya, seperti burung pipit atau belalang, tak boleh. Orang sedang ihram tak boleh bunuh belalang, semuanya, bukan cuma yang besar-besar. Burung pipit tak boleh bunuh, belalang tak boleh bunuh. Itu haram hukumnya. Nah, kalau dibunuh maka dia harus kena denda. Dendanya di sini qimah. Qimah itu harganya kira-kira berapa yang dibunuh ini. Karena persamaan kalau belalang hewannya, kalau kambing kok terlalu besar pula kan. Jadi sudahlah kira-kira dihargai berapa gitu. Au alaihi kafaratu ta'amu masakin. Au alaihi, ya, ini wajib atas orang yang membunuh buruan tadi, ya, memberi makan orang-orang miskin. Kafaratun ghairul jaza wa in wajadahu. Ya, ta'amu masakin, kafarah memberi makan orang miskin min ghalibi qutil balad ma yusabi qimatul jaza. Jadi memberi makan orang fakir miskin pakai makanan pokok yang kira-kira itu seharga hewan yang dibunuh dia. Harganya berapa, diberikan makanan pokok, diberikan ke fakir miskin. Fakir miskin lagi. Macam mana cintanya syariat kepada fakir miskin? Bantu, sikit-sikit fakir miskin, sikit-sikit fakir miskin. Likulli miskin mudun, setiap orang fakir miskin satu mud. Masya Allah, sikit betul. Satu mud ini cuma segini beras, kasihkan fakir miskin. Saking butuhnya orang fakir miskin. Memang orang tuh memang makan aja susah, jadi kasih beras, kasih gandum segini saja itu sudah bersyukurnya luar biasa.
Makanya kita ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Zaman dulu ya Allah, cerita di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ibu-ibu masak batu. Sampai kayak gitu melaratnya tuh. Tapi sholat rajin, ibadah rajin, sampai derajat sehingga dikasih gandum aja, tak kasih lauk, tak kasih apa, itu udah senengnya luar biasa. Kalau kita melihat kenikmatan kita yang Allah berikan kepada kita, jauh luar biasa yang harus kita syukuri. Ya, orang-orang masya Allah zaman dulu itu, sekarang memang sudah makmur luar biasa, makmur luar biasa. Dulu ibaratnya itu kan Saudi dulu kan, sebelum Saudi ada Mekah, Madinah, Taif itu kan namanya Hijaz. Itu sampai sebegitunya, itu masih di zaman khalifah, zaman sahabat, kemiskinan sampai derajat seperti itu, masya Allah. Sekarang luar biasa, tak bisa dibanding-bandingkan. Sekarang sampai orang buang-buang, syukurnya tidak ada. Kalau orang dulu tahu kayak apa, nengok ya Allah, makan kambing seekor berempat berlima aja makan, comot sedikit tinggal, wah, luar biasa. Ya tidak hanya itu, kita tradisi suka buang-buang makanan, mubazir. Kata Rasulullah, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu bukan teman setan, salah terjemahnya itu kan. Sesungguhnya orang yang mubazir itu temannya setan, kawannya setan, salah penerjemahannya itu. Ikhwan itu bukan teman, saudara. Mana dekat teman dengan saudara? Dekat saudara lah. Jadi orang-orang yang suka mubazir itu saudaranya setan. Makan, ngambil sendiri, ya nak? Nasi ngambil sendiri, lauk ngambil sendiri, sayur ngambil sendiri, semua sendiri. Tiba makan, ayamnya sisihkan sikit sepotong, nasinya sisihkan 3 sendok, taruh pergi. Nah, apa maksudnya seperti itu? Dulu orang nak makan susah, sampai kafarah ini cuma beras atau gandum 1 mud nih, segini nih, 1 mud namanya ini, sekitar segini. Macam zakat itu kan arbatu amdad, 2,5 kilo. Itu 1 sok, 1 mud nih segini, ini kali 4 jadinya zakat fitrah. Macam gitu dulu. Tengok kayak apa melaratnya orang, bersyukurnya kita luar biasa. Tak usah suka buang-buang makanan. Jadi saudaranya setan. Ya, saudaranya setan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian bersyukur aku akan tambah, kata Allah. Aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur, apa sih kufur? Itu termasuk enggak terima kasih. Coba kita ngasih makanan orang, kita kasih makan 1 piring, terus dia makan, tak dihabiskan, buang depan muka kita, gimana terasa? Ya dah, kau ini tak terima kasih, udah dikasih kau buang pula. Begitu juga dengan ketika Allah memberi rezeki kepada kita, kasih ayam, kasih sayur, kasih daging, ya semuanya kita sisihkan, kita buang. Kasih ya, macam-macam semuanya. Kayak sudah menjadi satu tradisi, kalau makan dihabiskan itu memalukan, kan gitu. Makan nih kalau piringnya bersih, zaman sekarang ini dianggap memalukan. Macam kau tak makan 3 hari katanya. Nah, oh, dianggap memalukan, macam orang miskin. Makan bersih betul piring. Itu setan itu trik-trik setan. Makan yang bersih, kenapa? Allah dah kasih beras segini, nasi segini, kenapa kau tak habiskan? Itu Allah dah kasih, habiskan, bersihkan. Bahkan sudahnya Rasulullah sampai yang ada di jari ini ditempel, disuruh dibersihkan. Rasulullah kan gitu, dibersihkan jarinya. Saking nikmat itu dari Allah semuanya. Tapi apa yang terjadi kita zaman sekarang, sengaja dibuang, disisakan ayam, disisakan di sepotong, nak buang ke sampah. Apa tak namanya kufur nikmat seperti itu. Nasi juga segala macam. Kalau memang nak makan sedikit, tak usah ambil banyak-banyak. Tak usah ambil banyak-banyak. Tradisi minum sengaja tak dihabiskan, memang sengaja.
sengaja tadi habiskan gitu. Kopi, teh apa, jus ke apa. Macam kalau habis bersih gelas tuh malu dia. Masya Allah. Itu kan rekayasa setan. Rekayasa setan. Jadi kita hanya diajak setan itu, memang setan itu mengajak orang-orang untuk mubazir. Nah, tengoklah zaman sekarang ini orang mesti kalau makan piringnya bersih malu. Malu. Dan percayalah orang-orang itu orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, orang yang maghrur, orang yang tertipu. Makan pakai tangan umpamanya, dianggap kampungan. Kata jorok, jorok engkau lagi. Kau pakai sendok, kau pikir sendok engkau udah masuk ke mulut berapa orang? Emang kalau nak makan beli sendok baru, pergi undangan, pergi kemana? Pakai sendok, ngap. Makan pakai tangan jorok kali. Tangan ini tidak masuk kemana-mana kecuali mulutku. Nambah satu mungkin mulut istriku, gitu kan gitu. Kalau sendok engkau ini kau makan, entah orang mana, entah apa kidahnya apa, entah apa masuk ke mulut dia. Kadang nyuci dia asal tuk dah. Keren. Mangkuk apa sabun apa nih? Tempat cucian dia tu entah bersabun, entah apa bayar kotor. Dah masukkan mulut kau tu. Mana jorok lagi? Yang ini Rasulullah sedang mengajarkan. Di sini ada enzimnya, ada zatnya. Makanya orang banyak sakit perut. Sakit inilah lambung inilah. Sendok tu mungkin tak bersih lah, atau perut tu penat karena tidak ada kandungan yang di tangan ini kan enzim. Jadi dia pencernaan ini jadinya mudah, ringan, dia dibantu oleh zat yang ada di tangan kita. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, orang-orang yang menyajikan juga harus punya tanggung jawab, punya apa ya istilahnya. Jangan sampai memudarati orang lain. Ya Allah, kadang-kadang kita nengok air cucian tuh mulai pagi sampai malam tak berganti. Celup, itu masuk. Saya tak tahu lah. Jadi disitulah mungkin sumbernya penyakit. Ya, kita khilafus sunnah. Bukan tak boleh makan pakai sendok, boleh, tak ada, boleh. Tapi jangan sampai mengagak atau jadikan kebiasaan, apalagi memandang miring kepada orang yang mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling bersih tangan kita, satu hari dicuci berapa kali tangan, ya kan? Sendok tu kadang 1 bulan taruh dekat tempat atau baru dipakai, nah cuci lagi. Dan debu lewat, kuman lewat, apa lewat, banyak. Wallahu a'lam. Balik Ka'bah. Ta'amu masakin min ghalibil qut. Wa fi qira'atin bil idhafah. Au alu dzalika siyaman liyadhuqa wa bala amri. Atau kalau tak ngasih makan orang fakir miskin, ya maka dia berpuasa, ya. An kulli muddin yauman. Setiap satu mud diganti dengan 1 hari. Makanan pokok segini kalau kau tak kasih pakai miskin, sudah kau tak kasih, maunya tak ada atau apa, ya sudah, gantinya puasa sehari. Kalau kita macam mana Bu, nak milih beras segini ke nak puasa sehari? Aku milih puasa aje lah, lama. Beras aja sakit, ringan. Nampaknya ringan, luar biasa. Tapi itu zaman dulu syariatnya begitu supaya tidak memberatkan. An kulli yaumin muddan, an kulli muddin yauman. Fa in wajadu wajaba dzalika alaihi liyadhuqa wa bala amrih, supaya mereka merasakan beratnya urusannya itu. Maksudnya apa? Biar kapok. Ini tangan dia tak nak diam. Apa ada burung lempar, ini. Kan kau kena denda kan? Biar kapok maksudnya tu. Dia tu kau bala amri. Ini perbuatan sekarang kau, inilah tangan kau tak nak diam. Mati burung merpati, sebelah kambing. Tahu rasa kau, bunuh lagi lah satu. Ini maksud dia tu kau bala amri, supaya orang tu merasakan apa ni beratnya itu
Balasannya itu tadi karena kelakuannya itu. Nah, afallahu amma salaf, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang telah lalu. Kalau dah gitu Allah maafkan. Min qadri sabli qabla tahrimi. Min qadri sabli qabla tahrimi. Dulu memang tak di. Jadi afallahu amma salaf, maksudnya Allah dulu tidak mengharamkan. Jadi ketika ayat ini turun baru diharamkan. Jadi sebelum ayat ini turun pengharaman belum, boleh orang ihram berburu. Dari Mekah sudah ihram pakai baju, di tengah jalan ada rusa, tangkap, sembelih, makan. Dulu belum diharamkan, boleh, itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekarang sudah diharamkan, ya jangan lagi. Jangan lagi. Wa man ada fayantaqimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Barang siapa yang kembali berburu lagi, udah diharamkan kok masih berburu lagi. Dulu waktu belum diharamkan dia haji umrah sambil berburu. Kalau orang dah suka buru nih, daripada bawa bekal susah-susah, dulu kan orang pergi ke Mekah naik onta, naik kuda, tengah lewat hutan, lewat ini, ada hewan buruan, panah, masak sama-sama makan. Dulu sekali dah diharamkan, jangan kau ulangi lagi. Jangan kau ulangi lagi. Wallahu alam, apakah ini termasuk syariat ini untuk menjaga satwa jadinya, ya kan? Kalau tak habis. Tengok macam mana Allah mencintai satwa itu, satwa liar. Tidak diperbolehkan. Fayantakumullahu minhu, maka Allah akan membalas dia kalau tetap kok sudah diharamkan masih balik lagi nak berburu. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala aziz, maha perkasa, dzuntiqam, yang memiliki pembalasan miman asawu, bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Waulika biqadri muta'ammidan bima dzukira al-khata. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Ayat berikutnya masih. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Fahurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Uhilla lakum ayyuhan nas halalan kuntum au muhrimin saydul bahri. Dihalalkan kepada kalian wahai manusia. Apakah kalian dalam posisi halal, maksudnya ini tidak sedang ihram atau kau sedang ihram? Saydul bahri, berburu laut. Jadi orang kalau dia muhrim, dia berburu kancil tak boleh bang, tapi dia kalau mancing ikan boleh. Besok ini ada wacana entah haji pakai kapal, umpama ini ihram sambil mancing boleh, tapi jangan hewan buruan darat, tak boleh. Yang tidak diperbolehkan itu berburu hewan darat. Kalau mancing boleh saydul bahri. Ta'kuluhu antakuluhu, kau memakannya, wa huwa ma la ya'isu illa fihi kasamak, yaitu hewan yang memang dia tidak hidup kecuali di dalam air. Kasamak seperti ikan, kalau bima ya'isu fihi wa fil bar kasaratan. Berbeda seperti hewan yang hidup di air juga, di atas juga. Masya Allah, di sini Syekh memberi contoh saratan, kepiting. Kan ada kepiting yang hidup di darat tuh. Dia di darat, di laut dia bisa berenang. Di darat pun dia berlari-lari. Hidup di dua alam. Ini tak boleh diburu. Yang boleh apa? Yang memang dia murni hidupnya di laut, di air, di laut. Itu yang dua alam tak boleh, hukumnya haram. Seperti saraton, kepiting. Wa ta'amuhu mata'an lakum ma yakzibhu maitan mata'an tamti'an lakum ta'kulunahu walisayyarah al-musafirun minkum yatazayyadunahu. Jadi
wa ta'amuhu ma yakribuhu maitan. Atau apakah itu engkau nemukan pas engkau mancing ikan tu, ikan mancing strike dapat ikan besar kan, boleh. Atau jumpa ikan ada ikan, dah matilah, tak apa-apa, boleh juga. Bangkai ikan hukumnya halal. Jangan pakai ayam. Jadi yang kita beli dekat pasar tu ikan apa bangkai ikan? Bangkai ikan kan yang kita beli kan dekat pasar. Ibu-ibu di pasar beli ikan ke beli bangkai ikan? Bangkai ikan yang kita beli tak ada, disembelih dulu, mana ada. Tapi memang dua hewan yang bangkainya halal, dua. Nomor satu ikan, nomor dua belalang. Belalang itu halal, tak perlu disembelih. Bangkainya boleh dimakan. Seperti ikan, kita kan dah terbiasa aja, jadi tak terasa macam ikan tu bangkai. Artinya, maksudnya ikan tu kita ketemukan dalam keadaan hidup itu halal, kita ketemukan dia dalam keadaan mati pun hukumnya halal. Bukan bangkai lagi, kadang dekat kulkas dah 3 bulan. Apa lagi dah? Itu dah berapa kali bangkainya tu? Kadang setengah tahun mungkin. Orang kalau cari ikan pergi sana sampai balik setengah tahun tu, ya kan? Sampai Natuna sana. Berapa bulan kau melaut? 6 bulan. Berarti ikan kau dah 6 bulan dah kena es. Apa lagi? Allah Subhanahu wa taala wali sayarah, dan bagi orang-orang musafir. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan kepada kalian berburu daratan, ya, ma dumtum huruma, selagi kalian sedang ihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tusharun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kalian dikumpulkan nanti di akhirat, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.